Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas, a'azzakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk thalabul ilmi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan mentadaburi beberapa ayat dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ramadan dan peristiwa yang ada di bulan Ramadan. Di antara peristiwa yang ada di bulan Ramadan yaitu adalah pembebasan kota Mekah. Saya akan mulai dulu dari kota Mekahnya dan kemudian nanti tentang Ramadannya. Para jamaah a'azakumullah, kota Mekah disebut sebagai kota atau wilayah yang paling Allah cintai di muka bumi. Di dalamnya terdapat Baitullah, rumah Allah yang pertama kali dibangun. Yang dibangunnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang membangunnya malaikat, ada yang mengatakan yang membangunnya Nabi Adam alaihissalam yang dibantu oleh para malaikat. Dan kemudian 40 tahun kemudian dibangunlah Baitul Maqdis. Dan setelah itu Baitullah pondasinya selalu ada walaupun bangunannya sempat beberapa kali hancur. Dan kemudian di zaman Nabi Ibrahim ditinggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Kota Mekah adalah kota tempat kelahirannya Nabi SAW, awal dakwah dan wahyu pertama kali turun di muka bumi. Dan kemudian Nabi SAW terusir dari kota Mekah setelah 13 tahun berdakwah. Dan di tahun ke-8, jadi pembebasan kota Mekah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Para jamaah sekalian, terkait dengan pembebasan kota Mekah di dalam Al-Quran, di surat apa adanya? Adik-adik, tentang pembebasan kota Mekah atau tentang peristiwa kemenangan kota Mekah. Surat apa? Surat yang pertama adalah surat, ini surat apa nih? La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Surat Al-Hasyr, Al-Hadid. Kemudian satu lagi yaitu adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Kebanyakan mufassir mengartikan wal fath yaitu adalah pembebasan kota Mekah. Adapun inna fatahna laka fatham mubina, surat apa itu? Al-Fath, itu adalah peristiwa Hudaybiyah, bukan pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan kota Mekah ini disebut dengan perang besar. Ya, disebutnya dengan perang besar. Dan sebab terjadinya yaitu adalah dilanggarnya perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy ketika peristiwa Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah Rasulullah tidak boleh umroh, kemudian Utsman ditawan, kemudian dilakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada gencatan senjata.
Gencatan senjata ini disepakati dan kemudian antara Quraisy, kafir Quraisy dengan orang-orang Madinah. Dan masyarakat di sekitar Mekah mereka disuruh milih mau ngikutin Nabi Muhammad atau mengikuti orang-orang Quraisy. Nah, salah satunya di dekat Taif ada namanya Bani Khuza'ah. Mereka mengikuti Nabi SAW. Mereka orang-orang kafir tapi mereka suka menolong kaum muslimin. Dan kemudian mereka banyak yang masuk Islam. Jadi mereka mengikuti apa yang diambil dari Nabi oleh Nabi SAW dalam perjanjian itu. Nah, kemudian jadi itu tahun berapa tuh Hudaybiyah? Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriahnya terjadi peperangan besar, penaklukan Yahudi. Jadi Rasulullah sama orang-orang Quraisy sudah ada gencatan senjata. Kemudian Rasulullah memfokuskan dirinya dan para sahabat memfokuskan dirinya kepada orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Dan kemudian terjadi peperangan Khaybar yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr, dan kemudian Allah memberikan kepada kaum muslimin harta rampasan yang banyak. Makanya di surat Al-Fat itu kalau Bapak Ibu baca, Allah mengatakan setelah ayat radhiyallahu anil mu'minin, Allah ridha kepada orang-orang mukminin ketika mereka berbaiat kepada Nabi di bawah pohon, maksudnya di Hudaybiyah. Ayat berikutnya, wa maghanima katsiratan ta'khudunaha, dan gonimah-gonimah yang banyak yang akan diambil oleh kalian. Mana gonimah? Kan ini gencatan senjata. 10 tahun nggak akan ada perang, disepakati, ditandatangani, berarti nggak ada gonimah dong. Oh, ternyata gonimah yang dimaksud adalah peperangan melawan orang-orang Yahudi. Nah, di tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Bani Khuza'ah ini mereka diperangi atau dibunuh oleh Bani Bakar. Bani Bakar ini yang mengikuti orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Dan ketika memerangi dan membunuh orang-orang Khuza'ah, Bani Bakar ini ditolong oleh orang-orang Quraisy, dikasih senjata, dipasok gitu ya, kayak perang-perang sekarang itu kan negara-negara kaya memasok senjata, dipasok senjatanya. Kemudian banyak yang meninggal di kalangan Bani Khuza'ah, dan kemudian informasinya sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi marah. Kenapa? Karena ini melanggar perjanjian. Jadi Bapak Ibu ya, orang Arab itu sampai sekarang mereka itu kalau urusan janji gitu, mereka itu mungkin sama negara-negara maju ya. Kalau orang Arab karena agama, mereka itu kuat sekali. Apa yang disepakati di sebuah majelis sudah nggak akan ada obrolan lagi. Ini para syekh gitu udah sepakat A gitu, terus mereka pasti melakukannya. Kalau kita kan rapat sepakat A, nanti baru keluar langsung dirubah, ya, atau nanti melanggar dan segalanya. Komitmen terhadap ini karena diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim itu harus menepati janji-janji mereka. Nah, kemudian orang-orang, singkat cerita ya, orang-orang kafir Mekah ini tahu Nabi sudah tahu, maka mereka khawatir. Akhirnya dikirimlah Abu Sufyan. Datanglah Abu Sufyan kepada Nabi SAW, dan Abu Sufyan tidak ditanggapi oleh Nabi. Nabi tidak mau bicara dengan Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan datang kepada Abu Bakar, minta tolong agar ini diklarifikasi dan dimaafkan. Kemudian Abu Bakar tidak mau bicara. Kemudian datang kepada Umar. Kemudian Umar juga demikian. Umar menegur Abu Sufyan. Kata Umar, seandainya bukan karena pelanggaran atau bukan karena ada perjanjian, kamu sudah aku bunuh. Kemudian setelah itu datang kepada siapa? Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Juga demikian, tidak ada hasil. Intinya berkeliling ke sana kemari tidak ada hasil. Pulanglah ke Mekah, dan kemudian sampai di Mekah dikasih tahu bahwa tidak ada hasil.
Setelah itu Nabi SAW merencanakan pembebasan kota Mekah, mengerahkan pasukan yang banyak, tapi tidak dikasih tahu kapan berangkatnya dan kemana berangkatnya. Kemudian Nabi menyuruh semua kaum muslimin bersiap-siap untuk berperang. Semua kabilah yang jumlahnya paling sedikit 10.000 orang. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan 12.000 orang. Kemudian disuruh persiapan dan nggak ada yang tahu mau kemana. Ini luar biasa ya, kerahasiaan urusan peperangan, siasat perang. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat yang tahu Nabi mau kemana, mengirimkan surat ke Mekah. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Yang ngasih tahu ngirim surat ke Mekah. Kemudian suratnya diselipkan ke perempuan penyanyi, ya, yang suka penghibur. Kemudian berangkat. Kemudian Nabi SAW dikasih tahu oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam, berita dari langit. Wahai Rasulullah, itu ada wanita bawa berita terkait dengan rencanamu ke Mekah. Siapa ini yang ngirim surat? Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini ngirim surat. Kemudian Nabi manggil Miqdad, Ali dan satu sahabat lagi. Kemudian kata Nabi SAW, berangkatlah, kejarlah wanita ini, ciri-cirinya begini, temui di tempat ini, dia bawa surat di pakaiannya membocorkan rencana aku. Kemudian berangkatlah, ketemu. Setelah ketemu, kemudian kata Ali, keluarkanlah surat yang kau bawa. Kata wanita ini, aku nggak bawa surat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kamu yang ngeluarin surat atau kami yang menelanjangi kamu? Kemudian wanita ini langsung ngasih surat. Ini luar biasa ya. Ini riwayatnya begitu. Jadi ini orang kafir ya. Orang kafir Arab itu dulu urusan pakaian, ya, mereka tertutup. Jadi yang namanya ada berasa malu, etika ya. Di zaman zaman dahulu orang-orang kafir punya etika juga. Makanya Nabi itu diutus untuk membawa akhlak atau untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu sudah ada di semua kalangan manusia, sudah punya akhlak itu. Nah, kemudian surat itu dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu dipanggillah Hatib. Kemudian kata Nabi SAW, mahadha ya Hatib, ini apa wahai Hatib? Kemudian kata Hatib, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Aku kan bukan orang Quraisy, keluargaku di Mekah, anak-anakku di Mekah, mereka berada dalam tawanan. Ya, leher mereka berada di bawah pedangnya mereka, orang-orang Quraisy. Aku khawatir mereka ini semuanya mati. Maka aku memberitahu untuk itu aja. Aku tidak karena murtad atau karena berkhianat. Kemudian kata Hatib bin Abi Balta'ah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau maha tahu, sesungguhnya engkau lebih tahu bahwa surat aku ini tidak pengaruh dan engkau pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher pengkhianat ini. Kemudian kata Nabi, wahai Umar, tunggu dulu, katanya. Dia ini adalah siapa? Hatib ini adalah sahabat yang ikut perang Badar, dan sahabat yang ikut perang Badar dosa-dosanya sudah diampuni, bahkan yang akan dilakukan. Kemudian akhirnya dibiarkan. Setelah itu Rasulullah SAW berangkatlah dengan 12.000 pasukan. Tidak ada yang tahu sampai Nabi SAW beristirahat. Bayangkan ya, ini berangkat 12.000 pasukan, nggak ada yang tahu mau kemana. Orang Mekah nggak tahu maksudnya. Dan sampai di daerah Jamum. Jamum itu kalau bapak-bapak umroh mau masuk Mekah pasti lewat Jamum. Suka ada pos pemeriksaan. Nah, di situ. Sampailah daerah situ, Nabi SAW kemudian istirahat. Nah, dalam perjalanan ini ada sahabat yang juga paman Nabi
berangkat dari Mekah ke Madinah. Jadi paman Nabi ini udah masuk Islam udah lama. Ini baru berangkat mau ke Madinahnya pas Nabi lagi mau pembebasan kota Mekah. Ketemu di jalan. Pas ketemu di jalan, kata Abbas, "Ya Rasulullah, ini pasukan kalau masuk kota Mekah hancur semua Mekah." Kemudian istirahatlah di Jamum. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat menyalakan api untuk menyinari malam hari itu. Kemudian Abbas izin kepada Nabi untuk memberitahu orang-orang Mekah, siapa tahu mereka mau berislam sebelum engkau sampai ke sana. Kemudian menaiki keledainya Nabi SAW. Berangkatlah Abbas menunggangi keledainya Rasulullah SAW, mencari siapa kira-kira orang yang bisa dikasih tahu, karena kalau tidak beriman sebelum Nabi masuk ini gawat. Sedang jalan gitu, ternyata Abu Sufyan dengan Hakim bin Marwan dan yang lainnya sedang berkeliling mencari informasi. Kemudian ketemulah Abbas. Kemudian kata Abbas, "Wahai Abu Sufyan, aku bersyukur engkau ada di sini dan ketemu. Tahukah engkau itu apinya siapa?" Kan kelihatan tuh kalau api banyak bersinar kan kayak kota besar gitu nyala. Kata Abu Sufyan, "Itu mungkin orang-orang Persia," katanya. Kata yang lain, "Itu mungkin orang Romawi." Kata yang lain, "Itu mungkin Bani Khuza'ah." Kemudian bilang, "Nggak mungkin Bani Khuza'ah, itu sedikit." Kemudian akhirnya kata Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, "Wahai Abu Sufyan, itu adalah Rasulullah dengan pasukannya. Kalau mereka masuk ke Mekah, hancur kalian. Ayo ikut aku," kata Abu Sufyan. "Apa solusinya?" "Ikut aku. Ikut aku ketemu dengan Nabi." Kemudian Abu Sufyan ngikutin Abbas. Kemudian berangkat ke campnya kaum muslimin. Setiap lewat api-api tenda-tenda itu ditanya, "Itu Abbas siapa di belakang?" Diam, nggak dijawab. Ketika lewati Umar tahu itu Abu Sufyan ya. Kemudian kata Umar, ternyata gampang sekali dembasnya," katanya. "Kita sudah tidak ada perjanjian. Sini Abu Sufyan." Kemudian Abu Sufyan mempercepat kendaraannya dan sampai di tendanya Nabi SAW. Masuklah ke tenda Nabi. Kemudian setelah itu kata Abbas, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, silakan minta perlindungan. Ya, masuk Islamlah." Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai Abu Sufyan, kenapa engkau tidak bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah?" Kemudian kata Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, pasti kami ini menang. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah." Kemudian kata Nabi, "Kalau begitu bersaksi juga bahwa aku adalah utusan Allah." Kata Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, kalau itu aku di hati ini ada yang gak enak untuk bilang itu," kata. Jadi kalau udah gak suka itu, ya udah aja gitu, nempel di hati. Kemudian Abu Sufyan langsung menengok kepada Abbas. Kemudian Abbas menampar Abu Sufyan. Kata Abbas, "Celaka kamu, cepetan bersahadat, sebentar lagi kamu ditebas leher kamu," kata. Kemudian langsung Abu Sufyan bersahadat. Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Sufyan, umumkan di kota Mekah, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka selamat." Kata Abu Sufyan, "Rumahku kecil, nggak ngaruh," kata. Kata Nabi, "Siapa yang masuk masjid selamat." Masjid juga kecil. "Siapa yang masuk rumah-rumahnya maka dia selamat." Kata Abu Sufyan, "Nah kalau ini cukup," kata. Kemudian berangkatlah Abu Sufyan ke Mekah. Dan kemudian peristiwa berikutnya adalah keesokan harinya Nabi SAW masuki kota Mekah di bulan Ramadan dalam keadaan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Dan kemudian Rasulullah membagi pasukan itu dalam 3 kelompok, masing-masing masuk ke pintu-pintu Mekah yang berbeda-beda. Yang satu dipimpin oleh Utsman, yang satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang satu dipimpin oleh Nabi langsung. Dan kemudian masuk ke kota Mekah tanpa ada perlawanan, kecuali di pintu masuk kota Mekah yang dilalui oleh Khalid bin Walid.
di mana para pemudanya melakukan perlawanan, dan diantaranya adalah keluarganya Abu Jahal, anak-anaknya Abu Jahal, dan kemudian dikejar oleh Khalid sampai ke pesisir pantai. Sebagian besar mereka dibunuh. Nah, ini masuklah ke kota Mekah Nabi SAW, dan ketika masuk ke kota Mekah Nabi SAW ketika ini mau masuk kota Mekah, turun ayat yang pernah turun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turun sekali, ada yang turun berkali-kali, ada yang turun 2 kali, ada yang turun 3 kali. Di antaranya yang turun 3 kali itu 3 ayat terakhir surat An-Nahl, di mana ayatnya bunyinya fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kata Allah, jika kalian ingin balas, ini sahabat ini diusir dari Mekah. Nah, ini kesempatan. Sekarang 12.000 pasukan, Mekah kecil. Nah, ini balas dendam nih. Istrinya, anaknya direbut sama orang-orang kafir, rumahnya diambil, hartanya diambil. Dulu mereka disiksa di kota Mekah. Ini waktunya pembalasan. Kemudian turun lagi ayat itu, kemudian dibacakan kepada para sahabat yang bunyinya kalau mau balas itu harus yang sama, yang tidak boleh yang berlebihan. Ini kaidah dalam membalas Bapak Ibu. Jadi membalas itu boleh di dalam Islam, tapi syaratnya harus yang sama, tidak boleh lebih. Ya, kalau dizalimi itu nggak boleh ngebalas lebih. Ya. Di Indonesia itu ditipu 10 juta, ngebalasnya minta ganti 1 miliar. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya, dicuri sendal, doanya ya Allah semoga kakinya patah, katanya. Sendal jepit, masa doanya kaki patah. Ini menyelisih syariat. Yang kedua, sabar atas kezaliman itu lebih baik. Kata Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau sabar itu lebih baik. Nah, kemudian ayat ini turun dan akhirnya para sahabat diingatkan jangan berlebihan, dan tidak ada peperangan sampai ke kota Mekah, kemudian bersujud, menangis ketemu dengan keluarganya, dan kemudian Rasulullah di atas untanya mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf sambil menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah sambil membacakan ayat Al-Quran, wajah al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian dihancurkan berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian dihancurkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Ini azan pertama di kota Mekah. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, azanlah. Kemudian kata Bilal, di mana aku azan ya Rasulullah? Kata Nabi, azanlah di atas Ka'bah. Kemudian orang-orang kafir yang yang ngintip dari jendela-jendela rumah, mereka menangis. Ya, ini baru ada orang yang berani naik ke atas Ka'bah yang bukan penjaga Ka'bah. Kemudian Bilal mau naik, nggak kuat, nggak bisa naik karena ketinggian. Kemudian kata Nabi, ya Bilal, injaklah pundak Umar dan Abu Bakar. Umar kemudian berdiri, kemudian Bilal naik ke pundaknya. Orang kafir menjerit, menangis. Mereka tidak tega, kok bisa ya gitu. Bilal naik ke Ka'bah dan yang diinjak Abu Bakar, orang-orang hebat, orang-orang yang bangsawan. Di kalangan orang kafir itu, Bapak Ibu ya, kedudukan tuh ya udah harta aja, dunia. Sama kayak zaman kita hari ini. Jadi kalau orang punya kedudukan, harta, popularitas, kemudian jabatan, sudah itu berarti hebat. Nah, Islam enggak. Dalam Islam itu ya takwa. Kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian turun ayat, salah satu ayat di surat Al-Hujurat, bunyinya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini kemudian diturunkan ketika peristiwa Bilal bin Rabah. Dan kemudian
Rasulullah kemudian masuk ke dalam Ka'bah, dihancurkan berhala yang ada di dalam Ka'bah, dan kemudian kuncinya diberikan kepada mereka yang dari awal dibangunnya Ka'bah, mereka turun temurun memegang kunci Ka'bah sampai hari ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang Mekah, apa kata Nabi? Wahai penduduk Mekah, aku akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Wahai orang-orang Mekah, aku akan berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan, aku sudah memaafkan kalian. Bayangkan 13 tahun dakwah di Mekah diusir, datang ke Madinah masih diperangi terus. Nabi datang satu hari bawa pasukan besar langsung memaafkan, sudah nggak ada apa-apa lagi, dimaafkan. Maka kemudian semua menangis, dan kemudian setelah itu banyak yang masuk Islam yang diberitakan oleh Allah di dalam surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja maknanya adalah banyak sekali orang yang masuk Islam. Kenapa banyak yang masuk Islam? Karena orang kafir itu semakin percaya. Mereka itu menunggu. Mereka mengatakan kalau Muhammad itu beneran Nabi, pasti balik lagi ke Mekah menaklukkan Mekah. Dan kemudian itu terjadi dan kemudian masuk Islam. Tapi para jamaah sekalian, masuk Islamnya mereka ini kedudukannya beda dengan yang masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah, yang itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. La yastawi, tidak sama yang berinfak, berjihad, yang masuk Islam, yang sudah masuk Islam sebelum pembebasan kota Mekah sama yang sudah pembebasan kota Mekah. Kedudukannya sangat berbeda sekali. Muhajirin dan Ansor punya kedudukan yang tinggi. Dan kemudian Nabi SAW tinggal di Mekah beberapa pekan, ya kalau tidak salah 2 pekan kemudiannya terjadi perang Hunain, di mana kemudian Nabi menghancurkan orang-orang kafir yang masih membangkang yang berada di daerah Hunain. Nah ini peristiwa Mekah, ya ceritanya panjang, tapi cerita kepanjangan nanti membosankan, jadi kayak dongeng. Sekarang kita ambil faidahnya ya. Pembebasan kota Mekah ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan di tahun ke-8 bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang spesial. Bulan yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, kemudian diberikan kemenangan-kemenangan kaum muslimin, diantaranya adalah perang Badar, kemudian pembebasan kota Mekah. Dan Ramadan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Sekarang Bapak Ibu ya, saya mau bertanya terkait dengan saumnya ya. Saum ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun berapa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kapan kita muslim mulai wajib saum waktu itu ya? Mulai wajib saum di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi berada di Madinah 2 tahun sebelum perang Badar. Jadi pas perang Badar itu dalam keadaan saum pertama. Nabi SAW pertama kali di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sekarang punten Bapak Ibu, perintah wajib saum itu yang mana ayatnya? Perintah wajib saum Ramadan yang mana ayatnya? Kebanyakan para penceramah pasti ayat 183. 183 itu adalah perintah wajib saum, bukan saum Ramadan. Secara umum belum disebutkan bulannya. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saum ini wajib sebagaimana umat-umat terdahulu wajib. Maka Allah memulainya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan hai orang-orang beriman. Panggilan hai orang-orang beriman ini dalam Al-Quran diulang oleh Allah, disebutkan oleh Allah 90 kali. Dan setiap kali ada kepanggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalimat berikutnya adalah perintah atau larangan. Perintah atau larangan. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, apabila Allah menyebutkan hei orang yang beriman, maka hei orang beriman bersiap-siap, karena sebentar lagi Allah akan nyuruh kita atau melarang kita. Dengarkanlah, fa'ar'i sam'ak, katanya, siap-siap nih telinganya, dengerin.
Kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan saum. Nah setelah itu belum disebutkan Ramadan. Setelah itu Allah menyebutkan keringanannya, kata Allah ayyaman ma'dudat. Ini yang wajibnya itu sedikit kok, cuma beberapa hari aja. Setelah itu rukhsahnya disebutkan, siapa yang sakit, siapa yang safar, maka dia boleh tidak saum, diganti dengan hari yang lain. Kemudian ayat ke-185 barulah di situ penjelasan wajib saum di bulan Ramadan. Allah mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, inilah ayat wajibnya saum bulan Ramadan. Ini ayat khusus wajibnya saum di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang ketemu Ramadan maka dia wajib saum. Ketemu bagaimana? Maknanya adalah satu, dia melihat hilal atau mendengarkan informasi dari orang yang melihat hilal atau mendengarkan pengumuman dari pemerintah yang diambil dari mereka yang melihat hilal atau menghitung Sya'ban sudah 30 hari atau mengikuti ketetapan mereka yang menghitung dengan hisab. Yang menghitung dengan hisab. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang menghitung dengan hisab juga boleh diterima beritanya terkait dengan Ramadan. Nah, maka siapa yang sudah mendengar itu tadi, maka dia wajib saum. Ya, dia wajib saum. Cuma ini ada beberapa permasalahan. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Bandung sudah kelihatan hilal, mau umroh, malamnya udah taraweh, kemudian habis sahur langsung ke Jakarta, ke bandara. Terbanglah jam 10 atau jam 11. Mendarat jam berapa di Jeddah? Kalau terbang jam 11. Jam berapa? Kan perjalanan itu 9 jam, kurangi 4 jam, berarti 5 jam. Ya, berarti berapa? Jam berapa tuh? Jam 16 ya. Berarti jam 16, jam 4 sore mendarat. Sampai di Jeddah, ternyata orang Jeddah belum pada saum. Karena di sana belum kelihatan hilal. Gimana? Saum, lanjut saum atau enggak? Udah saum di mana? Di Indonesia mendarat, ternyata orang Jeddah enggak saum karena belum kelihatan hilal. Maka mereka menetapkan 30 hari Sya'bannya. Nah, dalam hal ini jumhurul fuqaha mengatakan maka orang ini harus tetap saum. Kalau tetap saum ada permasalahan lagi. Saya punya murid tahun lalu berangkat ke Mekah dari awal Ramadan sampai tanggal 3 Syawal, jadi full di sana selama Ramadan. Nah sekarang kalau seandainya orang ini masuk Ramadan dan kemudian dia kan udah saum di Indonesia, kemudian di Saudi baru besoknya saumnya. Kalau seandainya di Saudi itu 30 hari tambah 1 jadi 31 hari. Nah ini menjadi permasalahan. Tapi para fuqaha mengatakan kebanyakan saum Ramadan itu kebanyakannya 29 hari. Ya, 30 hari itu hanya sedikit. Sekarang Bapak Ibu, saumnya Nabi itu berapa kali selama hidup? 9 kali. Tadi kan tahun 2 Hijriah. 9 kali saum. 9 kali itu 8 kalinya 29 hari, 1 kalinya 30 hari. Jadi Nabi selama saum itu 29 hari itu 8 kali. 30 hari itu satu kali. Nah, ini Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah. Dan kemudian Ramadan ini memiliki kedudukan dan keterikatan dengan Al-Quran sangat dekat sekali. Diturunkannya Al-Quran dan kemudian diwajibkan saum. Kenapa ya? Kenapa ada ayat wajib saum di Ramadan dan di situ diturunkannya Al-Quran? Karena saum sama baca Quran itu kedekatannya sangat kuat sekali. Nabi dalam hadis sahih mengatakan Quran dan saum akan memberikan syafaat. Nanti saum akan berkata, ya Rasulullah, aku sudah mencegah dia makan minum di siang hari dan mengeluarkan syahwatnya.
Kemudian berikan syafaat ya Rasulullah, ya Rob. Kemudian oleh Allah diberikan syafaat. Kemudian Al-Quran juga begitu, ya Allah, aku sudah mencegah dia dari tidur, maka berikan syafaat baginya. Kemudian diberikan syafaat. Jadi sangat dekat sekali. Jadi Ramadan itu disebut bulan Quran. Nah, Ramadan itu para salafus saleh, para ulama, mereka meninggalkan aktivitas keagamaan, fokus dengan Al-Quran, meninggalkan hal-hal misalnya gini. Kata murid-murid Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan meninggalkan hadis, jadi fokus dengan Al-Quran. Kalau ngaji itu ngajinya Al-Quran, kalau kajian itu kajiannya Al-Quran gitu. Kemudian Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan meninggalkan fikih, fokus dengan Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan menghatamkan Quran setiap hari 1 kali hatam, dan 10 hari terakhir Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali hatam, siang sekali, malam sekali. Nah, ini memfokuskan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini kalau masyarakat kita masih banyak Ramadan itu kalau pengajian isinya kajian Bulughul Maram, kajian Sahih Bukhari gitu. Katanya ikutin sunnah, tapi tidak ada sunnahnya salafus saleh begitu. Jadi fokus dengan Al-Quran. Kemudian faidah daripada Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tadi saum Ramadan ini ayyam ma'dudat, hanya sedikit saja harinya. Dan kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rukhsah faman kana minkum maridun. Ini belajar fikih sedikit penutupnya. Siapa di antara kalian yang sakit, di ayat 85 juga sama. Waman kana maridun. Yang sakit itu siapa? Berapa jumlah orang yang boleh buka karena uzur? Ada yang pernah menghitung nggak? Ada berapa jumlahnya yang boleh buka karena uzur? 1, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Orang yang sakit ini dia boleh buka, yang kalau dia lanjutkan saumnya akan mendapatkan madarat. Nah, orang sakit ini ada 3 macam. 1, kalau dia saum, dia sakit, tambah sakit, bisa meninggal, bisa pingsan, bisa segala macam. Kalau dia saum, misalnya dokter bilang, Pak, Bapak nggak usah saum ya, Bapak lagi sakit, makan yang cukup, minum obat sesuai dengan aturan. Bapaknya bilang, Dok, saya ini Ramadan ini, saya nggak bisa nih, ini wajib, saya harus saum. Kata dokter, nanti kalau saum ini bisa celaka Bapak. Ini sudah lihat hasil labnya dan kemarin ini sudah pengobatan segala macam. Kemudian orang ini saum dengan merasa dirinya bertakwa. Kemudian apa dalam Islam, di dalam syariat disebutkan siapa yang saum dalam keadaan sedang sakit yang bisa memadaratkan dirinya, maka saumnya haram. Jadi orang ini ingin berbuat baik tapi nggak pakai ilmu, jadi dia berbuat yang haram. Yang kedua, orang yang sakit yang dia ragu-ragu, ini kalau dia saum bakal tambah sakit atau enggak. Maka kalau dia saum, hukum saumnya makruh. Dan yang ketiga adalah orang yang sakit yang tidak ada pengaruh dengan apa? Yang tidak ada pengaruh dengan badannya, maka ini wajib saum, misalnya keseleo dan lain-lain. Nah, kemudian ini yang sakit. Yang lain apa? Yang boleh buka. Yang sakit, kemudian yang hamil, hamil dan menyusui, ini digolongkan sakit atau enggak, Bapak Ibu? Hamil menyusui digolongkan sakit enggak? Tergantung buka batalnya karena apa. Kalau dia batal karena dirinya lemah, maka digolongkan sebagai orang yang sakit. Saya nggak bisa saum, saya kalau saum lagi menyusui, lagi hamil, saya bisa pingsan, bisa sakit, maka dia digolongkan seperti orang sakit. Kemudian kalau dia batal bukan karena dirinya, tapi karena janinnya, kata dokter, Bu jangan saum ya, karena janinnya sakit, janinnya lemah. Kata ibu ini, saya biasa saum kok kuat, ya ini kali ini nggak boleh. Kemudian dia nggak saum, bukan karena dirinya, tapi karena bayinya, maka tidak digolongkan kepada golongan sakit. Sehingga hukumnya beda. Wanita yang batal karena tidak kuat wajib qada. Ya.
Wanita hamil dan menyusui karena tidak kuat dirinya maka wajib qada. Wanita hamil dan menyusui yang tidak saum karena bayinya maka wajib qada plus fidyah. Ada enggak wanita hamil menyusui yang tidak saum hanya fidyah saja? Ada enggak Bapak Ibu? Biasanya ibu-ibu gimana? Fidyah aja atau qada fidyah atau qada aja? Masyarakat kita itu banyak yang cuma bayar fidyah. Saya jelaskan, tidak ada satupun mazhab fikih yang berpendapat demikian dan tidak ada para fuqaha yang berpendapat demikian. Para fuqaha mengatakan semua manusia yang batal karena dirinya mereka wajib qada. Kalau karena orang lain wajib qada plus fidyah. Enggak ada yang fidyah saja kecuali dua jenis manusia. Satu orang yang sudah sepuh yang sudah tidak kuat saum. Yang kedua orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Wanita hamil menyusui wajib saum, wajib qada dan fidyah. Kemudian sini sebutkan kata Allah aw ala safarin atau dalam keadaan safar fa'iddatum min ayyamin ukhra maka wajib diqada di hari yang lain. Safar orang safar yang boleh batal itu syaratnya 3. Satu, safarnya safar panjang, safar qasar, jamak qasar, boleh jamak qasar, yaitu berapa? 81 kilo sampai 85, amannya 85 minimal. Kalau dari Geger Kalong ke Nagreg nggak boleh jamak qasar dan nggak boleh membatalkan karena belum 85 km. Jadi jaraknya harus minimal itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah orangnya safarnya safar mubah, safar boleh. Kalau ada laki-laki safar sekeluarga safar ke Singapura di bulan Ramadan mau nonton konser. Kemudian dia bilang nanti selama di sana karena mungkin capek konsernya siang hari, kita batalin aja karena kita musafir. Nah ini nggak boleh. Anda safarnya bukan safar mubah, tidak boleh ngambil rukhsah. Bahkan nggak boleh jama, nggak boleh qasar. Kemudian yang ketiga yang boleh membatalkan yaitu adalah mereka yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan sebelum subuh. Kalau berangkatnya pagi setelah subuh maka tidak boleh membatalkan di hari itu. Mau umroh terbangnya jam 2 siang, berangkat dari Bandung jam 7 pagi. Udah azan subuh belum? Sudah. Dari azan subuh sampai jam 7 pagi dalam keadaan saum atau enggak? Saum, masih di rumah. Kalau dia makan haram, dia bukan musafir. Kemudian jam 7 berangkat. Dia dalam keadaan saum jam 7 berangkat. Sampai di bandara misalnya jam 11. Kemudian check in, terbang jam 2 terbang. Naik pesawat ke Jeddah. Baru naik baru 1 jam lampu sabuk pengaman dimatikan, tiba-tiba pramugari berkeliling. Nawarin apa? Makanan. Mau chicken, mau beef, mau fish katanya gitu. Terus ibu lagi saum. Ah saya kan safar, beef aja katanya gitu. Nah ini perbuatannya haram. Orang ini tidak boleh membatalkan apabila berangkat dari rumahnya setelah azan subuh. Karena dia sudah masuk ke dalam syariat, tidak boleh dibatalkan, dia harus hatamkan sampai maghrib. Ini banyak masyarakat kita gitu, mudik berangkat jam 10 naik kereta, duduk di kereta ditawarin mau makan, ada nasi goreng, ada mie, mau apa pak? Oh nasi goreng, saya musafir nggak apa-apa makan. Nggak boleh, haram. Walaupun yakin bakal berangkat jam segitu, tidak boleh membatalkan. Nah ini syarat orang safar boleh berbuka. Dan kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tashkurun. Terakhir penutup ya. Saya tidak bisa terlalu lama karena istri sedang sakit dan di rumah sedang ada mulazamah, ada Syekh Dr. Jamal ngumpul ustad-ustad pembinaan sebulan sekali, pembinaan fikih dan usul fikih. Sekarang saya tutup dengan tujuan daripada ayat-ayat saum ini. Ayat saum ini tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua yaitu adalah keringanan. Maka ayat ayyam ma'dudat itu keringanan.
siapa yang sakit atau safar maka diganti itu keringanan. Kemudian kata Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ini keringanan. Yang ketiga, saum itu menjadikan kita ini orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah akan banyak berikan keberkahan-keberkahan, maka kita ini nanti akan dilatih untuk menjadi manusia yang banyak bersyukur. Kemenangan Islam di zaman Nabi kebanyakan terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, tujuan dari saum, dari ayat saum ini, ayat Ramadan ini, yaitu mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu, manusia ini tidak akan mulia, muslim ini, kalau kita jauh dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan cuma dibaca, Al-Quran bukan cuma dilihat, tapi dia harus ditadaburi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika anzalna dan telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Allah menyuruh kita mentadaburi ayatnya. Jadi tujuan Al-Quran untuk kita tadaburi, kita fahami, sehingga kita tahu bagaimana cara beramal, bagaimana perintah Allah dan bagaimana larangannya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Ramadan adalah bulan doa. Coba Bapak Ibu lihat ya, ayat saum itu 183 sampai 187. Di tengah-tengahnya nyempil satu ayat yang bukan ayat saum. Ayat apa? Ayat doa. 186 itu ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tiba-tiba nyempil ayat doa. Ini ayat doa ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa di Ramadan itu dalam keadaan sedang saum itu doa mustajab dan punya kekhususan. Makanya kalimatnya juga enggak biasa. Coba lihat, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau. Biasanya Allah di dalam Al-Quran, kalau ada hamba bertanya kepada Nabi yang disuruh jawab. Coba misalnya apa? Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan, mereka bertanya tentang haid, katakanlah. Mereka yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya tentang hari kiamat, qul, katakanlah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, qul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan, qul, katakanlah. Cuma di ayat ini tidak ada kalimat qul, enggak ada. Allah yang langsung jawab. Jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah enggak bilang katakanlah aku itu dekat, enggak. Allah langsung bilang sesungguhnya aku ini dekat. Allah langsung yang menjawabnya. Kemudian Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan. Biasanya kaidah di dalam Al-Qur'an, Allah biasanya menyiapkan pahala itu setelah menyebutkan amal dulu. Iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Ingin ditolong ya beribadah dulu. Dalam semua ayat-ayat begitu, kecuali ayat ini. Allah mengatakan ujibu, aku kabulkan langsung. Enggak disebut, Allah enggak bilang gini, apabila kalian berdoa aku akan kabulkan. Enggak, tapi aku kabulkan doa orang yang berdoa di bulan Ramadan. Jadi ini spesial. Ramadan bulan doa, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan saum. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan ya masih ada waktu 10 menit, mangga. Kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jikalau melakukan safar selama 2 hari, hari pertamanya itu berangkat setelah azan subuh dan berbuka saat azan maghrib, kemudian melanjutkan safar di hari yang kedua, kemudian orang tersebut itu berbuka pada siang hari, maka itu hukumnya gimana Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, yang safar ya sudah di hari kedua dia sudah boleh buka di siang hari karena dia sudah sebagai musafir. Jadi dia
dari subuhnya kan dari malamnya sudah dalam keadaan musafir. Nanti datang subuh dia sudah dalam keadaan musafir, maka dia boleh tidak saum. Ya. Jadi dia boleh tidak saum berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis riwayat Aisyah di mana Rasulullah SAW pernah pulang dari safarnya, kemudian Rasulullah membatalkan saum dan kemudian Rasulullah mengqadha. Jadi ini Rasul lagi dalam safar, jadi sudah berhari-hari Rasul kemudian membatalkan saum dan kemudian Rasulullah mengqadha. Gitu. Tapi qadhonya wajib, ya qadha wajib. Dan kalau sudah gini, kalau ada hutang maka harus dibayar di tahun ini. Kalau kelewat dari tahun ini, maka dikenakan. Sudah masuk Ramadan baru, maka bagi dia wajib membayar fidyah untuk denda karena dia melewati tahun ini. Menurut siapa ini? Menurut 3 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun Hanafi mengatakan tidak ada, qadha aja. Pokoknya tahun depannya lagi qadha gitu. Maliki, Syafi'i. Tidak ada tambahan bayar fidyah. Kemudian saya ingin kasih ini ya catatan Bapak Ibu terkait fidyah. Masyarakat kita itu banyak yang terkait fidyah ini tidak memberikan perhatian. Fidyah itu Allah menyebutkan di sini di surat ini. Kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Iya. Fidyah itu satu mud itu 2 kepal di ini, makanan. To'am itu apa? Makanan. Jadi fidyah itu satu mud. Pertama 1 mud. 1 orang miskin harus dapat 1 mud, nggak boleh dipecah. Yang kedua harus makanan menurut jumhur, kecuali Hanafi. Hanafi membolehkan uang. Ibnu Taimiyah juga membolehkan uang. Nah uang ini kalau dikeuangkan, misalnya 30.000, nggak boleh dipecah. Udah karena ini fakir miskinnya banyak, jadi 15.000, ini nggak boleh. Harus 1 orang minimal satu mud. Kemudian yang ketiga, to'amu miskin, nggak boleh diberikan kepada orang selain fakir dan miskin. Misal ada orang nitip fidyah di masjid, kemudian jumlah fidyahnya sampai 10 juta, dibagikan ke fakir miskin 8 juta, ada sisa 2 juta, dipakai buat buka bersama pengurus masjid. Nah ini tidak sah fidyahnya. Ya, pengurus masjidnya miskin semua, nggak apa-apa, sah. Ya. Jadi ini harus diperhatikan terkait dengan fidyah. Taib. Ada lagi mangga? Halas Ustaz. Udah Ustaz, itu aja. Syukron. Ya, afwan. Ada lagi enggak? Ada. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih kepada usul mungkin ya Ustaz, kepada pengurus masjid ya. Tampaknya karena sudah akan menjelang Ramadan ya, kelihatannya fikih Ramadan yang sangat singkat ini baru memberikan gambaran beberapa hal ya Ustaz ya. Kelihatannya memang harus ada pembahasan tentang fikih Ramadan yang lebih detail supaya kita lebih siap dan lebih tahu aturan-aturan yang sebenarnya seperti apa. Ini usulan saja mungkin seperti itu. Yang kedua terkait dengan foto mukanya tadi Ustaz, kalau dilihat nggak tahu apakah ini bisa termasuk pembelajaran atau bukan. Salah satu faktor yang harus ada di dalam Islam itu adalah kekuatan Ustaz ya. Kekuatan, karena Rasulullah kan dengan bala tentara yang sekian 10.000 orang itu mencerminkan kekuatan untuk menundukkan orang-orang yang kafir gitu ya. Hal seperti ini apakah masih berlaku sampai sekarang Ustaz? Baik. Yang pertama, saya ini ya sangat senang sekali ini kalau tiap masjid itu belajar fikih Ramadan. Karena saya berkeliling di berbagai masjid, banyak masyarakat kita yang belum tahu Ramadan tuh kayak gimana hukum-hukumnya. Bahkan kayak rukun saum aja banyak yang nggak tahu. Niat itu ada syarat-syaratnya gitu. Banyak yang nggak tahu kalau niat itu harus dari malam, padahal hadisnya sahih dan itu sepakat semua para
para ulama disebutkan kata Nabi, man lam yubayyitin niat fala siyama lahu. Siapa yang tidak niat dari malam hari maka tidak sah saumnya. Malam yang dimaksud adalah dari maghrib sampai sebelum azan subuh. Kalau sudah lewat azan subuh barunya sudah tidak sah saumnya. Banyak masyarakat kita nggak niat. Niat harus setiap malam. Ini pendapat jumhur kecuali Maliki. Kalau Maliki boleh digabung dari awal untuk 1 bulan. Kemudian niat harus ditain, harus jelas. Saya niat saum Ramadan. Nggak cukup saya niat saum. Yang begini-begini banyak yang tidak dipelajari. Termasuk urusan terkait dengan qada hutang, ya fidyah. Kemudian pembatal saum. Ini penting sekali untuk mengetahui terkait dengan fikih ibadah saum. Hari Jumat kemarin saya mengisi di Al-Fityah di yayasan saya kajian Tarhib Ramadan tentang fikih saum online pakai Zoom. Pesertanya 150 orang. Itu dari jam 8 sampai setengah 11. Baru 1 kali, nanti 1 kali lagi tanggal 1 Maret menghatamkan 1 buku tentang fikih Ramadan. Baru setengahnya, baru sampai pembatal saum. Pembatal saum itu ada 11, kemarin baru 3 baru sampai bab itu. Jadi ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ternyata ini perlu belajar gitu. Ini bagus sekali usulnya tadi. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri itu kekuatan apakah sampai sekarang harus ada? Ya, itu perintah Allah di surat Al-Anfal. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi musuh kekuatan. Kekuatan itu ada 2 macam. Ada kekuatan fisik, kekuatan senjata, sama kekuatan ilmu. Nah, ini dua-duanya harus disiapkan. Kekuatan ilmu, kalau di negara kita tentara-tentara muslim alhamdulillah. Ini sudah jadi kekuatan. Dan muslim juga harus muslim yang kuat. Dan kemudian yang berikutnya ada kekuatan ilmu. Ilmu sekarang kan dakwah dengan ilmu seperti perang di Indonesia ini. Kalau kita tidak kuat keilmuan kita bisa dilibas. Dan masyarakat banyak yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga yang menarik itulah yang diambil. Itu walaupun keliru. Nah, ini maka itu jihad ilmu juga. Ya, jihad ilmu ini kata Syekh Utsaimin, jihad ilmu itu di negara-negara aman itu lebih berat daripada jihad dengan senjata. Seperti Bapak misalnya di mana? Di kampus ya. Nah, itu kan jihad ilmu itu. Ya, itu pertarungannya luar biasa. Ya, kita di masyarakat begitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ustaz, punten mau nanya, kalau misalkan hari Selasa ini tanggal 1 Ramadan dengan estimasi hari Seninnya itu sudah 30 Sya'ban. Berarti hari Senin ini nggak boleh puasa kan ya Ustaz? Gimana? Hari Senin sebelum Ramadan? Iya, hari sebelum Ramadan itu karena itu tanggal 30 Sya'ban gitu, itu boleh puasa kayak gitu? Gini, saum di bulan Sya'ban bagi orang yang nggak pernah saum sunnah, nggak suka saum sunnah, bukan nggak pernah, nggak suka, nggak rutin saum sunnah, maka saum dari mulai setengah terakhir Sya'ban, berarti tanggal berapa? 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban, hukumnya dalam mazhab Syafi'i haram, saumnya haram. Adapun mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, mereka mengatakan makruh saumnya. Berdasarkan hadis Nabi, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan saum sehari 2 hari. Dan mazhab Syafi'i mengatakan Nabi menyebut sehari 2 hari bukan menentukan jumlah hari, tapi itu maksudnya adalah hari-hari sebelum Ramadan. Maka sebelum Ramadan itu dihitungnya adalah dari setengahnya, setengah Sya'ban. Jadi dalam mazhab Syafi'i dari tanggal 16 Sya'ban sudah nggak boleh saum bagi yang nggak pernah saum, yang nggak suka saum. Tapi yang sudah biasa Senin Kamis, yang sudah biasa saum Daud, lanjutkan.
Bahkan kata Aisyah dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi kalau sudah masuk Sya'ban saum penuh 1 bulan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari disebutkan tidak ada saum Nabi di luar Ramadan yang paling banyak selain dari bulan Sya'ban. Kalau masuk Sya'ban Nabi saum penuh. Nah ini bagi yang sudah biasa. Kalau belum biasa tiba-tiba hari Kamis tanggal 20 Sya'ban misalnya saum, nggak boleh. Anda kan nggak biasa saum, haram saumnya menurut Syafi'i dan menurut jumhur makruh saumnya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya cukupkan materi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.